Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27 saudara ya. Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Kita perhatikan ayat 25 sampai ayat yang ke-27, saya akan bacakan bagi kita semuanya, saya membaca dari Alkitab TB yang kedua saudara. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ya, sampai sedemikian firman Tuhan. Saudara, seperti apa yang saya katakan tadi, saudara, kita bersyukur di bulan Desember ini kita bisa berada di dalamnya, saudara. Dan saya mau mengatakan di minggu pertama ini bagi kita semuanya selamat mempersiapkan diri kita untuk kita menyambut Natal dan merayakan Natal, saudara ya. Dan kita tahu bahwa kalau sudah mau menyambut Natal di tanggal 1 Desember saja, maka kita sudah disapa dengan ornamen-ornamen Natal, saudara ya. Kita sudah diingatkan tentang Natal mulai dari nyanyian-nyanyian rohani Natal sudah dikumandangkan. Kalau saudara mungkin sudah pergi ke mall, ke tempat-tempat yang keramaian, biasanya lagu-lagu itu sudah dikumandangkan. Saudara juga diperlihatkan bagaimana ornamen-ornamen Natal, pohon terang seperti ini sudah dinyalakan, sudah ditampilkan. Rasanya kalau sudah dengar lagu, lihat pohon Natal, kita merasa kayaknya gereja itu pindah di luar, saudara, begitu ya. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana di dalam merayakan Natal itu ada begitu banyak orang mengambil waktu, kesempatan untuk kumpul bersama dan keluarganya. Ngumpul, makan bareng, baik itu mungkin di restoran, baik mungkin itu di taman, atau mungkin mengajak keluarga-keluarga yang lain pergi ke satu tempat. Dan tentunya itu semuanya dilakukan karena ada semacam ekspresi daripada kemeriahan Natal itu. Yang dimana dia rasakan bahwa Kristus Yesus sudah lahir dalam hidupnya. Dan dia setelah menerangi dunia ini. Sehingga ekspresi itu bisa diluapkan dengan berbagai cara, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, namun saudara yang kasih Tuhan, di tengah ada begitu banyak kemeriahan yang ada. Saya di minggu pertama ini saya mau mengajukan sebuah pertanyaan bagi kita, saudara. Sebelum kita akan masuk di minggu-minggu selanjutnya, di hari-hari ke depan ini. Saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan saya adalah begini, saudara. Please slide. Apakah kita sungguh-sungguh mengerti apa yang sedang kita rayakan, saudara? Apakah kita sungguh-sungguh mengerti apa yang saudara rayakan? Saudara, kalau saudara tidak mengerti apa yang saudara rayakan, saya mau ibaratkan saudara seperti seseorang yang sedang memegang buku petunjuk yang lengkap tentang produk yang mahal, tetapi saudara tidak pernah memiliki produk itu, tidak pernah melihat produk itu. Atau mungkin saudara adalah seperti seorang yang memiliki buku tentang berenang, saudara membacanya, saudara mempelajari semua teori berenang bertahun-tahun, tetapi saudara tidak pernah berani menyentuh airnya. Saudara, kalau orang yang seperti ini, saudara, ada begitu banyak orang sebenarnya di dunia ini. Barangkali dia mengakui, aku kenal tentang Tuhan. Tetapi saudara kasih Tuhan, mereka belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mungkin tahu tentang Natal, tapi mereka mungkin belum pernah berjumpa secara pribadi dengan Kristus Yesus itu. Saudara, kita tahu bahwa sesungguhnya kalau bicara Natal, di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14, ini adalah sebuah pondasi yang tidak tergoyahkan, yang menceritakan jelas tentang Natal itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini intinya apa, saudara? Mau mengatakan kepada saudara, Natal itu bicara Allah hadir. Natal itu bicara tentang Allah dekat. Natal itu bicara tentang Allah yang menjadi manusia. Itulah Kristus Yesus.
Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang Natal yang akan kita rayakan saudara kasih Tuhan, itu bukan sekedar sebuah perayaan di mana saudara dan saya diperkenalkan kepada sebuah moral yang baru di dunia ini. Tetapi Natal adalah sebuah undangan untuk saudara dan saya mengenal secara pribadi dan menyambut sang seorang pribadi itu, yaitu Kristus Yesus. Nah hari ini saudara kasih Tuhan, saya mau mengajak kita belajar dari seorang laki-laki tua yang bernama Simeon, saudara. Di tengah keramaian di bait Allah, saudara kasih Tuhan, tanpa ada pesta di sana, tidak ada kemeriahan duniawi, kemegahan duniawi di sana. Tetapi Simeon justru justru dia menjadi saksi pertama untuk dia bisa mengenali sang juru selamat di dalam rupa seorang bayi yang lemah. Saudara, pertanyaannya bagaimana Simeon ini bisa mengenali dia yang diurapi itu? Rahasianya adalah karena hatinya Simeon siap menyambut sang juru selamat. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita belajar dari kisahnya, yaitu kisah dari Lukas 2, 25-27 ini. Ada dua karakter yang dimiliki oleh dia dan kita akan gali. Dan kiranya inilah hati yang kita persiapkan untuk kita mau menyambut Natal di bulan Desember ini. Yang pertama saudara kasih Tuhan, hati yang kita harus miliki adalah sebuah hati yang hidup di dalam penantian yang aktif akan janji Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan ayat 25. Di dalam ayat 25 dikatakan demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, kata yang menarik di sini adalah kata menantikan. Kata menantikan yang disandang Simeon di sini bukanlah sebuah sikap yang pasif, bukan saudara. Seperti saudara duduk sedang menunggu bus di halte. Justru sebaliknya sikap yang dimilikinya adalah sebuah penantian yang aktif, penuh dengan kerinduan. Dan dibangun di atas sebuah keyakinan yang kokoh akan firman Tuhan. Saudara, Simeon ini hidup dengan mata hati yang terpaut pada nubuat-nubuat tentang Mesias. Sehingga setiap kali Simeon ini mau ke bait Allah, ia melakukan dengan semua harapan yang menyala-nyala. Waktu dia pergi ke bait Allah, hanya satu harapan dia, bahwa mungkinkah hari ini aku akan bertemu dengan yang diurapi itu. Inilah hati Simeon. Setiap kali dia datang ke bait Allah, yang dia rindukan penuh hati yang menyala-nyala. Hari ini mungkinkah aku akan bertemu dengan dia yang diurapi itu. Saudara, artinya bahwa penantian Simeon ini bukanlah sebuah khayalan kosong. Tetapi melainkan dilandasi daripada sebuah kehidupan yang senantiasa dikatakan Simeon yang benar dan saleh. Dan bahkan dikatakan ditambahkan lagi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Saudara dan saya hidup di dunia yang serba cepat dan instan. Betul saudara? Saudara, kita seringkali akhirnya kehilangan seni untuk menunggu atau menanti saudara. Saudara, kita ingin semuanya itu jawaban harus cepat. Kalau saya butuh pertolongan semua cepat. Berkat hadir pun kalau bisa sekejap harus cepat. Tapi kita mau belajar lihat dari Simeon. Dia sedang mengajarkan Anda dan orang-orang percaya selanjutnya. Bahwa penantian yang saleh di dalam kehidupan yang benar dan saleh. Justru itu akan memurnikan dan mempersiapkan hati Anda dan saya. Simeon tidak menanti sebuah konsep yang abstrak tentang keselamatan kepada dia. Tetapi Simeon sedang menanti seorang pribadi yang disebut di sini sang penghibur Israel itu.
Jadi saudara, Natal yang dirayakan, yang ditemukan oleh Simeon adalah sebuah Natal bicara tentang penggenapan dari sebuah penantian yang panjang dari umat Allah yang selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Dan Yesuslah yang menjadi puncak dari semua janji itu. Saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini saudara, apakah Anda dan saya, kita masih memiliki ruang untuk kerinduan yang mendalam akan Kristus? Ataukah kita sudah terlalu puas dengan rutinitas keagamaan kita? Apakah kita sudah merasa sudah cukup puas dengan perayaan-perayaan tahunan kita rayakan? Tiap tahun Desember kita rayakan, tiap Desember kita rayakan. Sehingga saudara dan saya bisa jadi kita kehilangan kepekaan akan kehadiran Kristus Yesus yang hidup itu. Saudara, seperti Simeon saudara. Saya rasa mari kita belajar bagaimana Dia sedang mengajak engkau dan saya. Mari kita membersihkan hati kita dari segala yang bisa membuat hati Anda tumpul. Mari kita membersihkan hati kita dari segala hal yang membuat hati kita mengalami kekecewaan. Siapapun dan apapun alasan dan penyebab yang membuat hati engkau kecewa. Mari saudara, sambut Kristus Yesus yang lahir itu bukan dengan hati kekecewaan. Mari saudara kasih Tuhan, kita sambut, bersihkan hati kita ini dari segala kesibukan duniawi. Yang sebenarnya kesibukan itu kita tahu. Itu sudah menjadi rutin hari demi hari menyibukkan engkau dan saya. Dan tanpa sadar telah menyita sebuah waktu yang penting untuk sebuah hal yang kau nantikan di dalam kau mengingat Kristus yang lahir ke dalam dunia. Mari kita jauh lebih bagus menghidupkan api kerinduan kita akan Sang Juru Selamat Kristus Yesus. Hanya hati yang siap, yaitu hati yang haus akan Tuhan. Lebih daripada segalanya, di mana engkau dan saya percaya bahwa janjinya adalah iya dan amin dalam Kristus Yesus. Mari saudara, kita membersihkan hati ini saudara. Dari semua hal yang mungkin ada kekecewaan, ada sakit hati, rasa penat, sibuknya luar biasa. Mari, kalau tidak Anda dan saya hanya akan merayakan perayaan tahunan saja. Tanpa ada sesuatu yang sungguh terlahir di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Saudara, ada sebuah cerita. Sebuah keluarga saudara yang kasih Tuhan. Yang dimana keluarga ini setiap tahunnya mereka merayakan Natal saudara. Dengan begitu baik. Ketika mereka merayakan Natal, mereka itu memiliki sebuah kalender Advent yang sangat besar dan itu dipajang di dinding di ruang tamu rumah mereka. Dan uniknya bahwa kalender itu dia punya semacam pintu kecil. Dan di dalam pintu kecil itu ada sesuatu yang ditaruhkan di dalamnya. Dan kalender itu berisi tanggal sampai tanggal 24 pintu yang dimana mulai dari tanggal 1 Desember. Maka salah satu anak mereka akan dengan riang akan membuka pintu itu. Lalu ternyata dibuka di dalam pintu itu ada sepotong coklat kecil di dalamnya. Saudara, ternyata tradisi ini bertahun-tahun dijalani di dalam keluarga ini. Sampai anak-anak itu tumbuh besar dan kalender itu tetap tergantung di ruang tamu. Saudara, suatu kali akhirnya usia nenek ini membawa dia meninggalkan dunia. Saat membersihkan rumah nenek, mereka ini menemukan sebuah kotak tua yang bertuliskan untuk cucuku. Dibuka saat Natal.
Saudara, ketika mereka menemukan kotak itu, mereka mengambil kotak itu, lalu mereka bawa pulang ke rumahnya, lalu mereka meletakkan di bawah pohon Natal yang ada di rumah mereka. Namun oleh karena kesibukan yang luar biasa, mereka menghias rumah mereka membeli hadiah, mereka menyiapkan hidangan, mereka pergi ke kebaktian ke gereja, dan bahkan mereka mengikuti pesta-pesta kegembiraan tentang Natal. Kotak dari nenek ini terlupakan, saudara. Dia tertimbun di antara hadiah-hadiah lain yang ada di bawah pohon Natal itu. Saudara, kotak itu sebenarnya berisi surat wasiat cinta nenek. Di dalamnya ada surat pribadi yang dituliskan untuk setiap cucu. Berisi kata-kata yang berharga, nasihat yang hidup, dan janji bahwa nenek menyisihkan sejumlah uang untuk membantu pendidikan mereka. Tapi masalahnya, karena tidak pernah dibuka, maka hubungan pribadi dengan sang nenek, mereka hanya pada level kenangan manis saja dan mengingat ritual kunjungan tahunan ke rumah nenek dan mendapatkan coklat kecil di dalam setiap kalender. Mereka juga punya foto-foto bersama dengan nenek. Mereka tahu resep membuat kue, resep rasa nenek. Tapi mereka melewatkan kata-kata terakhir, berkat terdalam dari nenek dan pemberian terbesar yang sengaja disiapkan nenek untuk mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, apa hubungan kalender Advent ini dengan perenungan kita pagi ini? Saudara, kalender itu menggambarkan rutinitas kita yang menyenangkan, yang manis, yang isinya selalu sama setiap tahun. Seperti coklat yang habis dalam satu gigitan saja. Sedangkan kotak itu adalah bicara tentang nenek pribadinya. Yang penuh dengan janji. Isinya unik, mengubahkan hidup, penuh kasih. Bahkan membantu usaha mereka. Tetapi itu semua dibutuhkan apa, saudara? Bahwa mereka harus membutuhkan semacam usaha untuk membukanya. Mereka harus menyisihkan waktunya untuk dari semua kesibukan untuk membuka kotak itu. Lalu mereka membaca isi surat nenek. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bukankah perayaan Natal kita seringkali seperti ritual membuka kalender Advent itu, saudara? Kita sibuk dengan coklat-coklat kecil perayaan. Kita datang ke kebaktian, mulai kebaktian umum, kita datang ke kebaktian komisi, kita merayakan Natal. Kita menyanyikan lagu-lagu Natal. Kita pasang lampu-lampu Natal. Kita kumpul dengan keluarga, dengan sahabat kita untuk mengekspresikan sukacita Natal. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Semuanya indah, semuanya baik, saudara kasih Tuhan. Tapi saya mau mengatakan sama kita, Kristus datang bukan sebagai coklat manis yang habis dalam sekejap saja. Kristus digambarkan semacam kotak wasiat, kasih karunia Allah yang diletakkan di tengah-tengah kehidupan engkau dan saya. Dan di dalam Kristus terdapat surat cinta Bapa kepada engkau dan saya. Di dalam surat itu berisi janji-janji pengampunan, nasihat untuk hidup yang kekal. Bahkan ada warisan yang kita peroleh sebagai anak-anak Allah. Saudara, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita hanya akan sibuk lagi dengan kalender rutinitas keagamaan kita? Atau kita akan menyisihkan waktu, mengesampingkan sejenak semua kesibukan itu, lalu dengan sengaja engkau dan saya membuka kotak itu. Yang dimana berarti Anda menyediakan ruang dalam hati untuk engkau sungguh-sungguh berjumpa dengan pribadi
Yesus itu. Seperti Simeon, saudara. Simeon yang tidak puas hanya datang ritual di bait Allah. Itu bertahun-tahun dia lakukan, saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, dia tidak mau berhenti di situ. Dia datang dengan kerinduan yang aktif. Aku ingin bertemu Sang Mesias itu. Sang penghibur Israel itu. Inilah hati yang harus engkau dan saya miliki. Engkau siapkan. Biarlah kita juga punya perasaan, pikiran yang sama seperti Simeon. Kita tidak boleh hanya puas datang ke gereja. Kita mengikuti ibadah, kita mengikuti komisi yang ada. Kita ikut semua kegiatan yang ada. Itu semuanya bisa akan menjadi rutinitas keagamaan. Tapi adakah kerinduan kita mau ketemu? Kerinduan yang aktif, haus, pengen sekali. Bahwa aku mau bertemu dengan Sang Mesias. Saya mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Inilah hati yang aktif itu, saudara. Menanti tetapi aktif. Kita bukan pasif. Bukan menanti bus di halte. Tapi biarlah kita punya hati yang aktif, rindu. Hari ini aku mau bertemu saya pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, hati yang kedua yang kita harus miliki adalah hati yang taat pada tuntunan Roh Kudus dalam keseharian hidup kita. Kalau kita perhatikan ayat 26-27, saudara, dikatakan demikian. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Saudara, perhatikan pola Allah dalam hidup Simeon. Perhatikan, saudara. Pertama-tama ia diberikan sebuah janji oleh Roh Kudus. Ini yang pertama. Namun ada hal yang lebih menarik lagi, dikatakan ada langkah kedua yang kita temukan di sini, bahwa oleh Roh Kudus Simeon datang. Saudara ya, oleh Roh Kudus Simeon itu datang. Saudara, dia datang pada hari apa? Pada hari yang biasa, saudara. Tetapi hari yang biasa itu, Simeon merasakan ada semacam dorongan yang halus di dalam hatinya untuk dia pergi ke bait Allah. Dan dorongan halus itu diresponi dia dengan dia taat. Dan di sanalah di dalam ketaatannya kepada tuntunan pada hari itu dari Allah Roh Kudus. Janji yang selama ini bertahun-tahun dia pegang, digenapi dengan sebuah momen yang luar biasa. Simeon tidak pernah merencanakan bahwa dia akan berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak pernah merencanakan lalu dia membawa ini itu membuat semacam pesta. Tidak, justru saudara kasih Tuhan, ketaatannya lah yang membawanya ke tempat dan waktu yang tepat yang ditetapkan Tuhan. Saudara, ini penting bagi kita, saudara. Ini juga menjadi hal yang mengingatkan kita tentang Natal. Bahwa Allah sering kali menyatakan dirinya bukan dalam gemuruh seperistiwa yang spektakuler. Bukan, saudara. Tapi sering kali juga dalam bisikan roh yang lembut. Di tengah kesederhanaan hidup engkau sehari-hari. Di situ pun Roh Kudus bisa memberikan dorongan itu. Kita mungkin sama seperti Simeon. Tapi mungkin konteksnya berbeda. Hal yang sama mungkin adalah hidup engkau dan saya sama-sama mungkin pernah mengalami masa yang namanya penantian yang panjang. Barangkali kita pernah masuk dalam masa penantian untuk kesembuhan dari sakit kita. Atau kesembuhan dari pasangan kita. Kesembuhan dari untuk mama kita, papa kita, orang terdekat dengan kita. Kita sedang menanti barangkali.
Mungkin kita juga punya pengalaman masa penantian di mana kita sedang menunggu pemulihan relasi. Relasi suami dengan istri dan sebaliknya. Suami anak dengan orang tua. Suami mertua dengan menantu dan sebaliknya. Yang dimana hari lepas hari relasi itu tidak begitu baik. Dan kita menanti ada pemulihan relasi itu. Mungkin kita juga sedang menanti jawaban doa. Atau mungkin juga kita sedang menanti bahwa kita sedang mau mencari kejelasan arah hidup. Kejelasan masa depan. Apakah saya harus kuliah atau kerja? Apakah saya harus menikah tahun ini atau tahun depan? Apakah saya harus pindah kerja tahun ini atau tahun depan? Ataukah saya tetap di sini atau keluar kota? Kejelasan arah hidup. Mungkin kita pernah mengalami masa penantian seperti itu. Dan di masa penantian itu barangkali kita pun pernah berteriak seperti pemazmur yang berteriak, berapa lama lagi Tuhan? Aku harus berada dalam musim masa penantian ini. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mengingat Natal kembali, di saat-saat kita berada pada sebuah titik di masa penantian seperti itu, mari kita mengingat, justru Natal lah jawaban dari teriakan itu, bukan? Natal lah justru jawabannya, Kristus lah juru jawabannya. Immanuel itu telah hadir yang menyertai engkau dan saya. Bukankah Natal menceritakan Immanuel? Bukankah Natal menceritakan Kristus Yesus yang lahir ke dalam dunia? Bahwa Allah tidak berdiri jauh di sana. Yang dimana menunggu engkau tunggu sempurna dulu baru dia datang kepada kita. Tidak. Justru Kristus Yesus datang ke dalam dunia yang kacau. Ke dalam hati engkau yang sedang berantakan. Ke dalam palungan kehidupan kita yang sederhana. Dan bahkan mungkin memalukan sekali. Karena ada begitu banyak boroknya, kotornya hidup kita. Tapi di situ, di palungan hati kita, hidup kita, Yesus pun mau rela datang, lahir di sana. Saudara, Yesus datang sebagai bayi untuk menyentuh dan tidak menyakiti kita. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, kembali kepada hati kita. Hati yang siap adalah hati yang lembut dan peka. Hati yang mau membuka diri untuk dipimpin Roh Kudus di dalam keputusan-keputusan kecil sehari-hari untuk hidupnya. Barangkali lembutnya hati itu oleh karena Roh Kudus mendorong Anda untuk berdoa. Berdoalah. Mungkin ada dorongan dari Roh Kudus, lembut suara itu mendorong engkau untuk membaca Alkitab. Bacalah Alkitab. Barangkali waktu itu sibuk, buru-buru, tapi ada dorongan hatimu. Bacalah Alkitab. Mungkin kita juga punya dorongan untuk apa saudara kasih Tuhan, melayani mereka yang membutuhkan. Saudara tahu, di sanalah di dalam ketaatan-ketaatan kecil engkau dan saya, kita justru akan seringkali berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang hidup itu. Saudara, apakah kita terlalu sibuk dengan agenda kita sendiri sehingga kita menenggelamkan suara Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, saudara? Apakah terlalu sibuk kita sehingga ada suara yang lembut, yang peka itu ditaruhkan di hatimu, di hati kita. Tetapi seringkali kesibukan itu menjadi alasan kita tidak melakukan, meresponi suara lembut dari Roh Kudus itu. Saudara, ada sebuah kisah. Ada seorang ayah, saudara, yang mau melakukan sebuah perjalanan jauh. Mau mendaki gunung bersama anak lelakinya yang sudah beranjak remaja, saudara. Sang ayah ini dia adalah seorang pendaki berpengalaman. Dia mengenal medan dengan begitu sangat baik, saudara. Karena dilihat bahwa anaknya ini sudah cukup umur,
Maka saudara kasih Tuhan, sang ayah ini sangat mau melatih anak ini, mempercayakan anak ini. Mereka akan menuju sebuah satu titik untuk mereka akan naik gunung. Tetapi mereka punya jalan yang sedikit berbeda. Sehingga sebelum berangkat, sang ayah ini memasang sebuah GPS khusus di mobil dia. GPS ini unik saudara. Ia tidak menunjukkan seluruh peta perjalanan yang ada sekaligus. Dan suara GPS itu sangat tenang sekali. Dan dia hanya memberikan satu petunjuk kepada orang yang menggunakan GPS ini. Dengan sederhana. Satu perintah sederhana setiap ada persimpangan. Dia akan ngomong 200 meter lagi belok kiri ya. 100 meter lagi belok kanan. Di depan lurus saja di bundaran. Demikianlah GPS-nya saudara. Saudara, anak remaja ini yang penuh dengan rencana dan semangat. Dia justru merasa sedikit frustasi saudara. Di pikiran dia punya agenda. Bahwa dia ingin cepat sampai di sana. Dia mau langsung mendaki puncak dengan cepat, lalu dia akan memposting foto, lalu dia pulang sebelum gelap hari. Dan di tengah perjalanan itu, anak remaja ini melihat ada jalan lain yang tampaknya lebih lancar dan lebih menarik. Ia berpikir, jalan ini sajalah yang lebih cepat. Aku gak perlu lagi mendengarkan GPS-nya ayah. Aku tahu kok tujuanku. Saudara, tanpa dia ngomong-ngomong memberitahukan kepada ayahnya, ia ambil jalan itu saudara. Jalan itu memang mulus, jalan itu memang indah di awalnya. Tapi akhirnya itu membawa dia ke kompleks perumahan buntu saudara. Ia tersesat di dalamnya dan dia harus kembali ke titik awal. Dan itu ternyata menyita dia dan membuat dia kelelahan dan kesel banget. Sementara sang ayah bagaimana? Sang ayah yang setia mengikuti setiap perintah sederhana dari GPS yang sebenarnya adalah suaranya sendiri yang dia rekam dan itu dia beri kepada anaknya. Dia tiba dengan tepat waktu di titik awal pendakian. Di sana ia tidak hanya menemukan jalan setapak yang luar biasa, tetapi dia menemukan pemandangan yang indah. Pemandangan matahari terbit yang luar biasa indahnya dari pelataran tempat dia memarkirkan mobil. Sang ayah ini tidak pernah melihat sebelumnya karena biasanya kalau dia pergi ke sana lebih siang. Keindahan yang tidak terduga itu jadi hadiah. Karena apa? Karena sang ayah taat pada proses perjalanan, bukan hanya terpaku pada tujuan akhir. Saat anaknya akhirnya tiba dengan wajah kecapaian, sang ayah tersenyum dan dia ngomong demikian. Nak, aku tidak hanya ingin kau sampai di puncak. Aku ingin kau sampai di sini bersama denganku. Menikmati setiap langkah perjalanan. Lihatlah, keindahan yang hampir terlewatkan karena kita terlalu fokus pada agenda kita sendiri. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hubungan kita dengan pimpinan Roh Kudus seringkali seperti ini bukan? Kita seringkali seperti si anak remaja. Kita punya agenda hidup sendiri. Kita ingin sukses dalam karir. Kita ingin keluarga yang harmonis. Kita ingin pelayanan kita menjadi berkembang. Kita ingin doa kita dijawab sesuai dengan harapan kita. Kita menginginkan puncak iman. Tapi kita ingin mencapainya dengan cara dan waktu kita sendiri. Sementara itu, Roh Kudus yang adalah GPS ilahi yang diberikan oleh Bapa Surgawi kepada engkau dan saya. Suaranya seringkali lembut dan hanya memberikan petunjuk satu langkah kecil pada waktu itu. Mungkin suara lembut itu mengatakan kepada engkau, berdoalah untuk seseorang dan seseorang itu tiba-tiba terlintas di pikiranmu.
Entah mengapa engkau tiba-tiba mengingat dia, lalu ada sebuah dorongan, berdoalah untuk dia. Mungkin suara yang lembut itu adalah mendorong engkau, mengajak engkau, memunculkan sebuah keinginan untuk engkau membaca satu ayat Alkitab pada pagi hari. Padahal engkau sedang buru-buru engkau bekerja. Mungkin juga ada sebuah bisikan, telepon orang tuamu. Sudah setahun engkau pisah dengan dia, engkau merantau, telepon dia. Atau mungkin ada sebuah dorongan bisikan di hati kita, suara itu lembut sekali mengatakan, sudah, ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Atau mungkin pada waktu kita berjalan di sebuah lorong, lalu ada suara yang berbisik kepada kita, muncul tiba-tiba mengatakan untuk kita membelikan makanan. Dan kita memberikan kepada seorang yang kita tahu dia kekurangan dan jalan itu sering kita lintasi, sering kita lewati. Saudara, inilah perintah, belok kiri, belok kanan, lurus di bundaran dari Roh Kudus itu, saudara. Ketaatan dalam keputusan-keputusan kecil inilah yang sebenarnya membentuk jalan engkau dan saya menuju kehadiran Kristus. Namun masalahnya agenda kita seringkali lebih keras dan lebih menarik. Kesan yang berkata pada diri kita, aku tahu jalan yang lebih baik. Aku tidak punya waktu untuk melakukan hal kecil-kecil seperti ini. Itu membuat kita sesungguhnya menenggelamkan suara lembut dari Roh Kudus itu. Saudara, mungkin kita ada di sebelah orang yang mendapatkan suara lembut seperti ini pun. Jangan menjadi orang yang menghalangi dia untuk dia meresponi dan melakukan suara Roh Kudus yang mendorong dia untuk menjalankan ketaatan kecil itu. Jangan menjadi seorang yang justru menghalangi orang sedang mau belajar meresponi dalam ketaatan kecil untuk menolong orang lain, mendoakan orang lain dan sebagainya. Kalau kita tidak mendengarkannya, akibatnya kita bisa tersesat. Kita bisa mengalami kelelahan. Kita bisa mengalami kekecewaan, ada rasa hampa. Meskipun secara lahiriah kita pergi ke gereja, kita merayakan Natal. Tetapi kita merasakan kok rasanya beda, biasa saja ya. Kok kayaknya ada yang kosong. Mungkin karena terlalu dalam kita menenggelamkan suara Roh Kudus itu. Seperti Simeon, saudara. Dia datang ke bait Allah, firman Tuhan mengatakan oleh Roh Kudus. Sekali lagi saudara, Simeon datang ke bait Allah oleh Roh Kudus pada hari yang biasa. Bukan hari yang khusus, bukan sebuah pesta yang sudah ada dia menghadiri sana. Tidak, di hari yang biasa. Dan ketaatannya yang sederhana itu membawa dia pada perjumpaan yang paling agung di dalam hidupnya. Simeon berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Bukan karena ia sedang merencanakan sebuah acara kebaktian besar, tapi karena dia taat pada tuntunan Roh Kudus hari itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca cerita kisah Simeon, berakhir dengan sukacita dan kepuasan yang terdalam. Saya mengutip ayat yang ke-29-nya. Walaupun ini akan dibahas di minggu depan. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Damai sejahtera itu lahir karena ia telah memeluk janji itu. Damai sejahtera itu dialami oleh Simeon karena dia sudah memeluk janji itu. Dan ia tidak hanya mengetahui tentang Mesias,
Tapi Simeon, dia memegangnya. Dia menyambutnya. Dia mengalaminya. Bapak Ibu setelah yang kasih Tuhan, Natal adalah sebuah kesempatan yang dimana Anda dan saya diundang oleh Tuhan. Dan undangan ini sama seperti undangan kepada Simeon yang dimana engkau dan saya harus mempersiapkan hati. Ingatlah saudara prinsip ini. Mari kita baca kalimat ini. 1, 2, 3. Tuhan tidak hanya menawarkan kita prinsip-prinsip hidup atau sekedar solusi atas masalah kita. Yang Tuhan tawarkan adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Itulah mengapa saudara yang kasih Tuhan. Poin penting di dalam mengingat di mana kita akan menyambut dan merayakan Natal. Kristus Yesus pernah ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia secara pribadi yang datang menjumpai engkau dan saya. Biarlah kita seperti Simeon yang akhirnya engkau mengalami sebuah peristiwa. Engkau akan memeluk Sang Mesias. Biarlah hati kita yang dipersiapkan oleh Roh Kudus. Kita menyambut Yesus Kristus. Bukan dia hanya sebagai tokoh secara dunia. Tapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Yang layak menjadi pusat hidup engkau dan saya setiap hari. Bukan hanya setiap Natal. Mari saudara, kita miliki dua hati ini. Hati yang hidup dalam penantian yang aktif. Engkau datang beribadah, engkau datang merayakan Natal. Hatimu rindu mau berjumpa dengan Sang Mesias, dengan Yesus yang lahir. Dan yang kedua, hati yang taat pada tuntunan Roh Kudus. Responi bisikan lembut di hatimu untuk melakukan keputusan-keputusan kecil. Disitulah kita belajar melihat kehadiran Allah dalam hidup kita. Amin.